Pengertian ijaroh. Ijaroh adalah perjanjian sewa-menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Atau ijaroh adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Dasar hukum ijaroh. Dasar hukum ijaroh adalah firman Allah Quran Surat Al-Baqarah Juz 2 ayat 233 sebagai berikut. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat. Baik, di sini saya sebagai pemateri kedua ingin menyampaikan mengenai rukun dan syarat ijarah. Rukun ijarah menurut DSN MUI nomor 9 tahun 2000, rukun ijarah ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada sigah ijarah. Sigah ijarah yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad atau berkontrak, baik secara verbal maupun secara bentuk lainnya. Yang kedua ini pihak-pihak berakad, yang dimaksud yaitu terdiri atas pemberi sewa atau pemberi jasa muajir dan penyewa atau pengguna jasa atau mustajir. Yang terakhir yaitu objek akad ijarah. Ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adanya manfaat barang dan sewa, dan juga adanya manfaat jasa atau upah. Syarat terjadinya akad. Syarat terjadinya akad ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu syarat terjadinya akad atau syurut al-in'aqad. Syarat terjadinya akad ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu berakal dan yang kedua yaitu baligh. Yang pertama berakal. Orang yang berakal ini dianggap mampu memahami hak dan kewajiban yang muncul dari akad. Jika seseorang tidak berakal atau seperti anak kecil yang mengalami gangguan mental, maka ia tidak dapat memahami konsekuensi dari perbuatannya. Yang kedua yaitu mengenai baligh. Orang yang sudah baligh dianggap memiliki kedewasaan dalam berpikir dan juga bertindak. Hal ini penting daripada akad, karena perjanjian melibatkan tanggung jawab moral dan juga hukum dari akad tersebut. Karena itu, syarat ini ada untuk memastikan keadilan, pelindungan, dan keberlakuan hukum dari akad yang dilakukan. Yang kedua yaitu syarat pelaksanaan akad atau syurut al-nafas. Syarat pelaksanaan akad ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama kepemilikan dan yang kedua yaitu penguasaan. Kepemilikan ini berarti seseorang memiliki hak penuh atas suatu barang atau aset yang akan dijadikan objek akad. Di dalam Islam, seseorang hanya boleh melakukan akad atas sesuatu yang menjadi miliknya. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa seseorang tidak dapat menjual atau memberikan suatu barang yang bukan haknya. Yang kedua tentang penguasaan. Penguasaan berarti seseorang memiliki kontrol atau akses langsung terhadap barang atau aset yang akan dijadikan objek akad. Penguasaan memastikan bahwa barang dapat diserahkan atau dimanfaatkan oleh pihak yang menerima akad. Semisal, barang yang dijual harus dapat diberikan kepada pembelinya. Yang ketiga yaitu syarat sah akad atau syurut as-sihah. Syarat ini ada terkait dengan para pihak yang berakad, objek akad dan upah. Syarat sah ijarah dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu adanya unsur sukarela dari para pihak yang melakukan akad. Yang kedua, manfaat barang atau jasa yang disewa harus jelas. Yang ketiga, objek harus dapat dipenuhi dan dapat diserahkan. Yang keempat, manfaat barang atau jasa yang disewakan hukumnya mubah secara syarak, seperti sewa buku untuk belajar, sewa rumah untuk ditinggali, dan lain sebagainya. Yang kelima, bila ijarah berupa sewa tenaga atau jasa, maka pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang menyewakan jasa atau tenaga tersebut bukan merupakan kewajiban baginya. Yang keenam, orang yang menyewakan jasa tidak diperbolehkan mengambil manfaat atas jasa tersebut. Yang ketujuh, manfaat barang atau jasa digunakan sebagaimana mestinya atau yang berlaku di masyarakat. Yang terakhir yaitu
Syarat yang terkait dengan upah atau uang sewa adalah upah harus berharga dan jelas bilangan atau ukurannya. Syarat terakhir dari syarat-syarat ijarah yaitu syarat-syarat yang mengikat dalam ijarah atau syurut al-luzum. Hal ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu barang atau orang yang disewakan harus terhindar dari cacat yang dapat menghilangkan fungsinya. Dan yang terakhir, yang kedua yaitu terhindar akad dari uzur yang dapat merusak akad ijarah. Pengertian ijarah muntahiyah bitamlik. Ijarah muntahiyah bitamlik adalah akad antara dua pihak di mana salah satunya menyewakan barang kepada pihak lainnya dengan pembayaran secara angsur dalam jangka waktu tertentu. Pada akhir masa sewa, kepemilikan barang tersebut berpindah kepada pihak penyewa dengan akad baru. Implementasi ijarah muntahiyah bitamlik dalam perbankan. Aplikasi IMBT dalam perbankan syariah berupa yang pertama pembiayaan investasi seperti untuk pembiayaan barang-barang modal seperti mesin. Yang kedua, pembiayaan konsumen seperti untuk pembelian mobil, rumah dan sebagainya. Baik, di sini saya akan menyimpulkan dari teman-teman saya, yaitu ini kesimpulannya adalah dalam kenyataan akad ijarah ini jarang digunakan oleh bank syariah, padahal dalam rangka diversifikasi produk penyaluran dana dari bank syariah kepada nasabah, akad ini perlu untuk diterapkan. Pada prinsipnya, akad ini banyak memberikan keuntungan baik pada bank syariah ataupun nasabah. Keuntungan yang diperoleh nasabah ialah dalam meningkatkan investasi. Nasabah membutuhkan barang modal dengan nilai ekonomis yang besar, maka akan lebih mudah menggunakan sistem ijarah atau ijarah muntaniyah bitamlik. Sedangkan bagi bank syariah, sistem ini mempercepat perputaran uang dan memajukan sistem investasi yang dinamis. Oke, itu saja dari kesimpulan dari saya, yaitu apabila adalah kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.